Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan kami ya, MBC Masal Bike Channel. Yes guys, jumpa lagi kita. Salam satu aspal di pagi yang sejuk ini ya. Kita ketemu lagi di tengah jalan ya, di tengah jalan sambil riding. Iya iya iya. Oke guys, ketemu lagi kita buat kawan-kawanku, subscriberku, dan salam kenal buat kawan-kawan yang sekedar mampir ya. Kami adalah motovlog dengan konsep motivasi dan pengembangan diri ya. Pagi ini topik yang mau saya angkat adalah membeli mobil pertama saya. Nah, kalau mungkin mengenai hobi mungkin udah pada tahu lah ya, salah satu hobi saya pastinya ya riding moge lah ya, mengendarai moge. Tapi ini bukan soal hobi, ini soal membeli mobil pertama saya. Nah, tapi sebelumnya kita ulas dulu mengenai kebutuhan kita sebagai manusia ya. Guys, secara umum kebutuhan kita itu sebagai manusia ada tiga ya. Pertama kebutuhan primer, kedua kebutuhan sekunder, selanjutnya ketiga kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu udah pasti sandang, pangan, dan papan. Nah, kebutuhan sekunder itu yang selain itu yang sederhana. Misalnya ya kayak televisi, mungkin kipas angin, seperti itu, kemudian mobil ya. Itu kebutuhan sekunder. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang sebenarnya dipenuhi silahkan, tidak dipenuhi juga nggak apa-apa ya, karena itu sebenarnya pilihan saja. Misalnya kebutuhan untuk jalan-jalan atau healing, nah, atau misalnya untuk kulineran. Nah, itu sebenarnya kan kayak kalau misalnya kita jalan-jalan kan sebenarnya untuk kebutuhan kita mungkin melepaskan stres setelah seminggu penuh bekerja atau 1 bulan penuh bekerja di kerjaan kita masing-masing, atau mungkin kita eh, kuliner, kita pengen nyoba makanan dengan rasa yang baru gitu kan, yang sebenarnya kalau kita kebutuhan pokok makan yang di rumah pun sudah cukup, tapi kita menambah dengan makan, mencari tempat makan yang asik, mencari makanan yang mungkin belum pernah kita cobain gitu kan. Nah, itulah kebutuhan tersier. Nah, dalam konteks topik kita kali ini membeli mobil pertama saya itu, mobil ini buat saya itu kebutuhan sekunder ya. Kebutuhan sekunder, tidak kebutuhan pokok, karena sebenarnya transportasi, apalagi sekarang ya ada transportasi online yang kita tinggal klik aplikasi udah datang gitu. Sebenarnya mobil tidak urgent banget gitu, tapi ada kalanya lebih baik kita punya sendiri guys, karena lebih private ya, kita bisa kemanapun, itu fleksibel, dengan keluarga lebih nyaman karena mobil sendiri gitu kan ya. Nah, di dalam memenuhi kebutuhan saya mengenai mobil, saya itu menerapkan beberapa prinsip guys ya, yang mana ya, prinsip ini saya pelajari dari buku yang bertema mengelola keuangan ya. Nah, ini penting sekali ya. Dari membaca buku itu saya belajar bahwa ya, kita harus mampu membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Nah, antara keinginan dan kebutuhan yang didahulukan yang mana? Pastinya yang kebutuhan dong. Nah, kalau ngomong soal kebutuhan, yang tadi ada primer, sekunder, tersier, mana yang harus kita utamakan? Ayo, tentunya yang kebutuhan primer. Nah, mengenai kebutuhan primer ini sendiri, yang pasti yang sangat penting ya, kita pastinya makan. Kalau kita nggak makan kan matilah kita kan ya, kelaparan kita. Kemudian pakaian. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai pakaian malu dong, apalagi kalau muslim kan ada menutup aurat ya, perempuan ada, laki-laki ada. Kemudian papan, tempat tinggal. Nah, kalau kita nggak punya tempat tinggal, kita tidur beratap langit dong. Aduh, seperti lagu-lagu yang sedih gitu kan. Nah, terus saya menimbang-nimbang dari yang ketiga ini, yang dua itu insya Allah tidak terlalu sulit untuk dipenuhi ya. Jadi dengan bekerja ya, kita bekerja, insya Allah yang namanya makan dan pakaian itu tercukupi. Sementara untuk rumah itu saya harus nyicil gitu kan, nyicil butuh waktu yang panjang gitu kan ya. Nah, terus apa hubungannya dengan mobil? Jadi begini, rumah sebagai kebutuhan pokok pastinya adalah kebutuhan yang sesegera mungkin harus kita penuhi, tapi harganya mahal ya. Sementara kita punya juga kebutuhan sekunder, yang mana untuk keperluan kita sehari-hari juga urgent meskipun bukan kebutuhan pokok. Salah satunya adalah mobil. Nah,
ketika saya timbang-timbang dua-duanya antara rumah dan mobil, yang satu kebutuhan pokok, yang satu kebutuhan sekunder, dan dua-duanya adalah kebutuhan yang melibatkan uang dalam jumlah besar. Nah, akhirnya strategi saya berprinsip saya harus punya rumah sebelum punya mobil. Nah, dari situ strategi saya membeli rumah dengan cara mencicil, ya, mencicil. Kemudian saya punya rumah dong, meskipun belum lunas. Tapi intinya saya sudah punya rumah dulu. Baru kemudian saya membeli mobil. Nah, seperti itu, guys. Nah, ini penting sekali, guys, supaya kita tidak tercampur aduk ya. Jadi karena jujur aja kawan saya beberapa diantaranya itu lebih mengutamakan mobil, guys, ya, karena memang tidak bisa dipungkiri gaya hidup itu sesuatu yang penting juga lah ya. Tapi kalau buat saya sih bodo amat. Mana yang penting itu yang saya dulukan kalau menurut saya, sehingga saya muncullah prinsip saya tidak akan beli mobil sebelum membeli rumah. Saya tidak akan membeli mobil sebelum punya rumah. Nah, alhamdulillah setelah saya punya rumah dan saya membeli mobil, itu kebutuhan-kebutuhan saya sekunder yang lainnya, yaitu alhamdulillah mudah sekali untuk dipenuhi, guys. Karena apa? Karena kebutuhan pokok paling mahal saya, yaitu membeli rumah, sudah saya mulai dengan cara mencicil. Kemudian kebutuhan sekunder saya yang mungkin yang paling mahal dari kebutuhan sekunder saya, yaitu membeli mobil, sudah saya beli. Nah, akhirnya untuk mengisi rumah, untuk kebutuhan sekunder lainnya, termasuk kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan saya untuk menghibur diri lah ya, untuk relaksasi, untuk jalan-jalan, untuk kuliner, itu semuanya terpenuhi dengan lebih mudah. Karena apa? Karena saya memprioritaskan hal yang penting untuk didahulukan, guys. Jadi saya tidak mengesampingkan hal-hal yang penting, kemudian mengutamakan hal-hal yang tidak penting. Nah, itu penting sekali, jangan sampai terbalik. Karena kalau terbalik mengambil keputusan, kita mengutamakan kebutuhan sekunder, apalagi mengutamakan kebutuhan tersier, sehingga kebutuhan primer atau kebutuhan pokok kita terbengkalai atau malah terlupakan, nanti pada akhirnya kebutuhan pokok itu akan tetap muncul ke permukaan. Nah, masalahnya ketika kebutuhan pokok itu muncul ke permukaan, apakah kita siap dengan dana untuk memenuhi kebutuhan pokok itu semua? Untuk pakaian dan makanan mungkin itu masih mudah, masih ada di dalam kantong kita. Sementara kalau rumah itu urusan lain. Masih bisa kok kita ngontrak dan lain-lain gitu kan. Kontrak mau sampai kapan? Ya kan? Itu pertanyaannya. Karena apa? Karena semakin bertambah usia kita memiliki keluarga nanti. Nah, ya kan? Dengan bertambah memiliki istri, kebutuhan semakin banyak, memiliki anak 1, 2 juga semakin banyak, sekolahnya dan kebutuhan jajan anak dan lain-lain, itu sangat akan membebani kantong kita. Nah, kalau kita tidak tepat memilih langkah dalam membelanjakan uang kita, uang gaji kita kalau kita karyawan, itu kita akan babak belur di kemudian hari. Nah, alhamdulillah saya cukup bersyukur karena saya merasa bahwa keputusan saya sangat tepat dengan mengutamakan membeli rumah dulu, baru setelah itu membeli mobil, baru setelah itu kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, di sini di konten ini saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk lebih jeli dan bijaksana dalam membelanjakan uang gaji kita, ya. Karena kalau tidak, nanti kita akan berat ke depannya, ya. Jadi ingat, utamakan kebutuhan daripada keinginan, ya. Utamakan kebutuhan daripada keinginan. Utamakan kebutuhan pokok daripada kebutuhan sekunder. Utamakan kebutuhan sekunder daripada kebutuhan tersier. Insya Allah dengan metode seperti itu nanti kita akan lebih baik, lebih tertata keuangan kita. Dan semoga dengan tertatanya keuangan kita bisa hidup lebih tenang ya untuk kedepannya. Oke guys, sekian dulu motivasi kita pagi ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya ya. See you.